disalibkan. Nah, detik-detik pada waktu Tuhan mau menyerahkan atau menuju ke Yerusalem dan menyerahkan hidupnya, ada begitu banyak pemikiran yang ada di dalam pikiran Tuhan. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan tinggalkan murid-muridnya. Biasa orang kalau mau tinggalkan sesuatu tuh banyak gitu pesannya ya. Ada aja mau ini, mau ini, mau itu, mau itu. Nah, Tuhan merasa bahwa ada hal-hal yang harus dia sampaikan kepada muridnya dan Tuhan menganggap ini begitu penting. Dan salah satu yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-16. Kalau bersama-sama kita membuka di dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Di situ berbicara mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Biasanya kita mendapatkan satu pelajaran, kita bisa memetik satu pelajaran dari keberhasilan seseorang, dari sesuatu yang baik. Tetapi kali ini Tuhan mengajarkan kepada kita justru dari sesuatu yang tidak baik. Justru dari sesuatu atau yang boleh dikatakan bendahara yang jahat. Mari kita belajar mengenai satu perikop yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-16, yaitu mengenai bendahara yang jahat. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Sampai sini dulu kita baca. Ada seorang bendahara yang ditengarai oleh bosnya bahwa dia ini gak benar, gak jujur. Nah, gak ada bos yang mau pegawainya gak benar. Itu sebabnya bosnya kemudian mengatakan, gak bisa enggak, saya harus pecat kamu karena kamu kerja udah gak benar. Nah, pada waktu bosnya ini mengatakan bahwa dia harus dipecat, dia kemudian mikir, buset, gua kalau dipecat gimana ya? Kalau dipecat berarti satu hal yang dia pasti akan dapati adalah apa? Gak ada income, betul? Dia sudah gak punya gaji lagi, sudah gak punya pendapatan. Padahal di mulut masih harus semangat, betul? Di mulut masih harus makan. Istrinya mau diapain? Anak-anaknya mau diapain? Semua roda kehidupan masih harus berjalan, tapi dia sudah gak punya income. Gimana ya? Dia mikir, gue balik ke kampung, nyangkul, bertani, gue gak bisa. Mau ngemis, gue malu ketemu orang-orang suruh ngemis. Terus dia mikir, kalau begitu gue kerja apa ya supaya gue bisa makan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya masih bisa tetap hidup sekalipun saya udah dipecat? Gimana caranya supaya tetap saya masih punya uang sekalipun saya udah dipecat? Nyangkul gak iso, ngemis gengsi. Terus siapa? Pikir dia. Waktu dia berpikir, kemudian dia mendapatkan satu solusi. Gimana caranya? Di sini dikatakan minimal ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Berarti dia masih bisa hidup. Nah, Tuhan mau kita belajar dari bendahara ini. Hal yang pertama yang Tuhan mau kita belajar, yang pertama adalah apa? Tuhan mau kita berpikir secara realistis. Ayo lanjut PowerPoint-nya. Tuhan mau kita berpikir, kita bersikap secara realistis. Sadar mau dipecat, sadar bahwa satu kali kita akan mati, betul apa enggak? Siapa di sini yang nggak mati? Angkat tangan. Semua mati. Satu kali kita mesti mati, sadar. Satu kali kita mati, dan kalau kita mati, lanjut. Dikatakan di sini bahwa apa? Realistis. Tidak ada yang bisa kita kerjakan lagi, betul apa enggak? Kalau kita udah mati, mau ngapain? Nggak ada yang bisa kita kerjain. Sama sekali nggak ada. Nah, karena tidak ada yang bisa kerjain pada waktu kita mati, lanjut di sini dikatakan bahwa bendahara ini betul-betul realistis. Kalau begitu,
Kalau besok gue udah gak bisa ngapa-ngapain padahal gue masih harus hidup, berarti sekarang gue mesti mikir apa yang mesti gue kerjain. Tuhan mau kita anak-anak Tuhan berpikir secara realistis. Realistisnya adalah apa? Kita tahu bahwa satu kali kita pasti mati, dan pada waktu kita mati kita mesti mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan selama di dalam dunia ini kepada Bapa di surga. Itu udah pasti, so pasti itu terjadi. Dan pada waktu kita mati sudah gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita mau bilang, aduh ternyata gue ini dosa banyak, gue balik dulu ya Tuhan, gue mau balik. Gak bisa. Selesai sudah. Lu mati, mati. Kita semua mati, mati sudah. Gak ada yang bisa kita kerjain. Apa yang kita bisa? Gak ada sama sekali. Tuhan mau pikir sekarang. Pikir pada waktu nanti kita mati kelak, adakah kita punya sesuatu yang kita bisa simpan di surga, yang bisa menjadi jaminan buat hidup kita, bahwa kita masih tetap bisa hidup setelah ada kematian. Amin. Ini yang Tuhan mau kita realistis. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memuji bendahara ini. Maksudnya adalah bukan Tuhan sedang mengatakan ayo kita indikasi perbuatan yang gak benar ini. Bukan. Tuhan tidak sedang mengatakan itu. Tapi Tuhan sedang mengatakan bahwa bendahara ini cerdik. Karena dia berpikir realistis mengenai kehidupan dia. Yang dia tahu dia bentar lagi akan dipecat. Nah, Tuhan mau kita cerdik seperti bendahara ini menyikapi hidup kita. Jangan kita adopsi seperti orang dunia, yaitu apa? Seakan-akan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Sehingga apa? Mereka menghabiskan semua waktunya karena hanya untuk jangka pendek, hanya untuk sampai dia hidup. Begitu dia mati, dia gak mau pikirin. Mari kita lihat dunia. Kalau nanti kita membaca seterusnya, kita akan tahu bahwa Tuhan secara spesifik berkata-kata ini ditujukan untuk apa? Mamon, uang. Mari kita lihat dunia. Dunia segala sesuatu dihitung dengan uang. Time is money. Pikiran kita itu uang. Betul gak? Orang yang bisa menyumbangkan pikirannya itu gajinya lebih tinggi daripada yang fisik. Tenaga kita itu uang. Semua uang. Lihat orang dunia, semua dihitung dengan uang. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tumbuh di Jakarta. Saya tahu persis orang Jakarta. Pagi-pagi dia udah tinggalin anaknya masih tidur, belum bangun. Dia udah tinggalin rumah, dia pergi kerja. Karena apa? Macet di mana-mana Jakarta. Dia pulang lagi ke rumah, tuh anak udah tidur lagi. Nggak pernah ketemu sama anaknya. Tuh anak digedein sama siapa? Babysitter. Digedein cuma sama pembantu. Digedein cuma sama guru les. Nggak ketemu sama anaknya. Tapi mereka rela lakukan itu karena apa? Di dalam pikiran mereka cuma satu, mereka harus cari uang. Karena uang itu segalanya. Uang yang bisa bikin anak mereka sekolah. Uang yang bisa bikin anak mereka pada akhirnya bisa makan makanan yang enak, bergizi. Uang yang pada akhirnya bisa bikin anak mereka pintar. Uang yang pada akhirnya bisa bikin mereka dan sebagainya. Uang. Sehingga semua dihitung oleh uang. Baik tenaga, pikiran, waktu dan sebagainya adalah uang. Bagaimana dengan kita? Masih ada kehidupan setelah kematian. Karena masih ada kehidupan setelah kematian, kita tidak boleh berpikir cuma sampai di present tense. Saat ini toh, nggak bisa. Kalau kita mau berpikir saat ini saja, maka kita cenderung akan menjadi seperti orang dunia yang melakukan segala sesuatu dengan satu fokus, duit, uang. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Padahal Tuhan tahu
Jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Saya punya ponakan, cukup nakal. Mamahnya udah give up, angkat tangan. Terus dia bilang gini, aduh gue udah angkat tangan dengan anak gue. Lu tolong atur deh tuh anak gue deh. Gue kirim ke Malang, lu urus tuh anak gue di Malang. Oke, bawa ke sini. Sampai di Malang, saya bilang gini, Yan, ikut Ii, oke? Kalau Ii khotbah, kamu main musik. Karena dia jago main musiknya. Keyboard, drum, gitar, semuanya bisa. Dan pinter, begitu. Oke, dia ikut. Begitu dia ikut, ya selesai dia khotbah, selesai dia main musik, selesai. Terus gembalanya atau siapa yang di pengurusnya gitu ngomong, iya, thank you ya Yan ya, aduh God bless you ya Yan ya. Sekali, 2 kali, 3 kali God bless you juga gini, gue mau balik ke Jakarta. Kenapa mau balik ke Jakarta? Gila, bener di Malang deh. Segala sesuatu pakai God bless you, dia pikir memang orang hidup bisa pakai God bless you. Dia mesti mikir, gue gak bisa naik angkot, setelah turun dari angkot terus saya ngomong sama supirnya, Pak, God bless you ya Pak. Bisa? Gak bisa, gue mesti bayar. Gue gak bisa ke pom bensin untuk isi motor, udah diisiin terus bilang, Pak, God bless you ya Pak ya. Bisa? Gak bisa. Bagaimana mungkin semua diukur dengan God bless you? Saya bilang, Yan, kenapa sih kamu segala sesuatu kamu hitung dengan duit? Kamu hitung dengan duit, ya ini kamu jadinya seperti ini. Kamu percaya gak? Jerih lelah kamu di dalam Tuhan, persekutuan kamu di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Kamu tahu nanti satu kali itu akan ada apa? Akan ada masa pertanggungan jawab. Apa yang kamu simpan nanti di sana? Kalau semua kamu ukur dengan duit di sini, nggak ada. Kelihatannya orang Kristen itu bodoh di mata dunia, karena hampir segala sesuatu sukarela, hampir segala sesuatu volunteer. Ya udah saya volunteer, mau ini. Orang dunia, tar dulu deh ya. Kalau begini mah agak nggak pakai di acara begitu. Masa segala sesuatu cuma God bless you. Nggak bisa. Memang betul. Orang Kristen di mata anak-anak terang, di mata anak-anak dunia itu seperti bodoh. Tapi kita jangan pernah takut. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Saya ingat papa saya zaman dulu kalau nyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis, biar sonder gaji. Dulu kan zaman Belanda kan, biar sonder gaji selalu manis. Waktu papa saya ngomong begitu, saya bilang ini, lu sonder gaji, lu makan apaan tuh? Tapi kenyataannya orang yang hidupnya dipersembahkan untuk sesuatu yang masih ada di depan sana, di luar batas kematian, mereka adalah orang-orang yang justru dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau yuk kita berpikir realistis seperti anak-anak dunia. Anak-anak dunia ini berpikir realistis dengan masanya yang present tense. Tuhan mau kita berpikir secara realistis bahwa ada future tense, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Amin. Jadi kita perlu ingat, orang Kristen yang tidak memikirkan kehidupan setelah kematian, orang Kristen yang tidak memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini, bahwa kelak mesti dipertanggungjawabkan, dia adalah orang yang tidak realistis. Itu sebabnya Tuhan katakan orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Karena Tuhan menengarai, Tuhan melihat cukup banyak anak-anak terang yang hidupnya tidak realistis. Tahu, tapi apa? Emang gue pikirin. Tahu bahwa satu kali mesti pertanggungjawabkan dan sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi apa? Masa bodoh, cuek. Mari kita belajar untuk menjadi realistis. Ayat yang 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama,
berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Perhatikan ini. Yang kedua, Tuhan mau setelah kita berpikir realistis, jadilah orang-orang yang bijaksana. Lanjut. Mari kita menjadi orang yang bijak untuk menyikapi kehidupan ini. Si bendahara ini tahu bahwa dia segera dipecat. Dan dia nggak tahu kapan bosnya tiba-tiba datang dan kemudian oke, angkat semua barang-barang yuk, encaw. Dia nggak tahu kapan. Tapi mumpung sekarang surat utang masih dia pegang karena dia bendahara, dia langsung calling orang-orang yang berhutang sama bosnya. Cepat lu datang sini. Jangan lupa lu bawa surat itunya, kwitansinya. Berapa utangnya? Cepet, sobek, ganti, gocap. Berapa utangnya? Cepet, sobek, ganti 80. Tapi dia bisa mengatakan kepada orang ini, lu utang sama gue gocap ya. Oke? Lu utangnya 100 kan? Gue suruh ganti 50. Lu utang sama gue 50. Tapi begini, lu gak usah takut. Lu gak usah ganti gue 50. Ganti gue 30 aja. Gini, gue minta pavilion aja gak ada di rumah lu tuh. Lu pasti punya kan pavilion tuh 1. Nah, pavilionnya buat gue deh. Supaya gue bisa, nanti setelah gue pecat, gue bisa tinggal di situ. Oke? Ya. Bijak sekali yang dilakukan oleh bendahara. Bendaharanya tahu kok. Kalaupun dari 100 dia ganti 50, dari 100 dia ganti 80, bosnya gak akan jatuh miskin karena itu. Dan bosnya juga kagak tahu. Apakah benar ini sebetulnya utang dia? Dia nggak tahu, dia pasti percaya dengan apa yang dia lihat. Oh iya sih, ini utangnya tinggal 50, yang ini utangnya 80. Nggak menyusahkan, tetapi dia dapat keuntungan dari itu semua. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang gerak cepat sekarang. Kita tahu waktunya nggak lama lagi Tuhan datang. Tanda-tanda zaman ini udah begitu nyata, one by one, satu demi satu digenapi. Kita gak usah mikir kapan Tuhan datang di dunia ini, tetapi kapan Tuhan datang menjemput saya. Kita gak tahu. Gak usah pikir, oh gue masih lama, gue masih umur 30, masih umur 40, masih lama, masih 40 tahun lagi. Iya kalau hidupnya 80. Lah kalau pulang dari sini tahu-tahu kepleset jatuh, terus mati, kita gak tahu, betul gak? Masih orang gak tahu. Di samping ada orang yang aduh, ya memang kasihan juga ya. Begitu, tapi udahlah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia satu-satunya di dalam keluarga itu yang jadi sarjana. Dia mau wisuda. Waktu dia wisuda, keluarganya memang orang gak mampu, tapi dia masih punya babi upah. Bapaknya jual babi, tujuannya untuk apa? Bayar uang wisuda dan sisanya dia pakai untuk beli tiket kapal laut menuju ke Surabaya, dari Surabaya akan ke Malang. Rasanya semua sudah dipersiapkan. Siapa yang sangka sebelum wisuda anaknya mati di kampus. Lagi tidur, tahu-tahu jatuh begitu aja di tempat tidur. Nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sakit, nggak ada, tiba-tiba gedebuk gitu. Nah teman sebelahnya gitu, hah? Apaan ini gedebuk? Begitu. Dia lihat, ya ampun tuh anak udah diem begitu. Langsung ke rumah sakit dan nggak ada, udah mati. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang jemput kita. Gak usah mikirin kapan Tuhan datang yang kedua. Jemput kita aja kapan, karena waktu Tuhan jemput kita berarti kita udah gak bisa bikin apa-apa. Sudahkah kita melakukan sesuatu yang bijak karena kita berpikir secara realistis di dalam kehidupan ini, bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa ada pertanggungan jawab yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tuh, maksud ayat ini bukan berarti bahwa uang bisa kita pakai untuk menjadi tiket masuk surga, bukan. Tetapi tujuannya di sini Tuhan mengatakan apa?
ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Bagi Tuhan mamon itu sesuatu yang gak ada artinya. Uang tuh gak ada sesuatu artinya. Tuhan mau pakai uang yang gak ada artinya itu, ya, yang dikatakan yang gak jujur itu, supaya jika satu kali kita mati, uang kan gak kita bawa, betul gak? Seperak pun kita gak akan pernah bisa bawa uang waktu kita mati. Nah, uang waktu gak bisa nolong kita lagi, tetapi kita sudah diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya kita punya tabungan di surga. Tuhan mau, terus Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memakai sesuatu yang fana, seperti uang itu sesuatu yang fana, untuk diubah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. John Wesley, dia seorang gembala sidang. Pada waktu akhir bulan dia terima honor dari gerejanya, dan pada waktu dia terima honor dia pergi ke mall. Waktu dia pergi ke mall, dia lihat ada satu lukisan yang bagusnya luar biasa, mahal harganya, tapi dia senang. Itulah seni, berapapun dibayar. Dia bayar itu, kemudian dia pajang itu lukisan itu yang mahal luar biasa, dia taruh di belakang kantornya dia. Wah, dia pagi-pagi besoknya dia pergi kerja jauh, datang lebih pagi, dia datang sambil dia sebentar dia lihat, aduh, rasanya beda begitu ya, karena ada lukisan itu suasananya jadi rasa beda. Wah, dia bangga nanti kalau ada orang datang konseling, orang datang mau rapat dan sebagainya, akan ngomongin, Pak, wah lukisannya bagus ya Pak. Padahal dia sendiri nggak ngeliat, karena yang ngeliat cuma punggungnya dia, betul kan? Yang ngeliat orang lain, tapi dia pokoknya happy deh, luar biasa. Waktu dia datang jauh lebih pagi, dia ketemu dengan seorang ibu yang merupakan cleaning service di dalam kantornya dia. Ibu itu sedang memakai vacuum cleaner. Pada waktu ibu itu sedang membersihkan, ibu itu rupanya menggigil. Dan kemudian John mendatangi ibu itu dan mengatakan, Bu, kenapa ibu kok menggigil? Ibu itu bilang, Pak, saya menggigil, saya agak sakit. Dipegang sama John, betul badannya agak panas. Kenapa ibu kok sampai panas begini? Pak, saya kedinginan karena saya nggak punya selimut untuk tidur. Padahal ini musim salju. Saya juga kurang makan, karena apa yang saya dapat, saya cuma bisa makan 1 kali sehari. Waktu John mendengar ini, dia langsung lihat lukisan itu. Waktu dia lihat lukisan itu, dia tahu harga lukisan itu bisa untuk beli mungkin 1000 selimut. Pada waktu itu dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia tahu nanti waktu dia mati, lukisan ini gak punya nilai di dalam kekekalan. Lukisan ini tidak ada harganya di dalam dunia. Setelah kematian tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada poinnya sama sekali. Tetapi uang yang dia pakai untuk beli itu seharusnya bisa dia pakai untuk beli selimut buat mereka yang kedinginan. Bisa dipakai untuk beli makanan buat mereka yang kelaparan. Bisa dipakai beli minum buat mereka yang kehausan. Bisa dipakai beli pakaian untuk mereka yang telanjang. Dan itu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. Kalau kita sama-sama membuka di dalam Matius pasal yang ke-25, coba kita buka. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, perhatikan, orang-orang yang mendapat kerajaan Allah ini adalah orang yang berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bagaimana kita bisa mengubah sesuatu yang tidak memiliki nilai di dalam kekekalan, yaitu mamon. Itu sesuatu yang fana, sesuatu yang gak akan bawa mati. Tapi kita ubah untuk menjadi sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan, yaitu apa? Pakailah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu, tenaga, pikiran yang bagi orang dunia semua itu identik dengan uang, identik dengan mamon. Pakai sesuatu yang jelas bersifat mamon yang ada di hadapan kita untuk bisa memberkati banyak orang di seluruh kita. Memberkati banyak orang, memberkati gereja kita, memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan. Itu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. Itu yang akan membuat, itu yang merupakan tabungan kita pada waktu di mana kita sudah selesai hidup ini. Tuhan mengatakan, kamu punya banyak simpanan dan kamu hidup. Saya sedang membayangkan pada waktu Tuhan panggil saya. Kemudian saya datang menghadap Tuhan, ada di sini, dan di sini adalah orang-orang yang sudah dipanggil lebih dahulu. Saya menghadap Tuhan dan mengatakan, stop dulu Esther, saya akan periksa dulu kamu. Kira-kira begitu ya, tanya. Saya akan periksa dulu kamu seperti apa. Kemudian Tuhan ngomong begini, saudara-saudara, yang udah di belakang nih ya, saudara-saudara, apakah di antara saudara-saudara ada yang mau memberikan kesaksian mengenai Esther selama dia hidup di dalam dunia? Saya rindu pada waktu itu. Pada waktu Tuhan mengatakan demikian, saya rindu kemudian ada tangan-tangan yang terangkat dan mengatakan, Tuhan, saya mau menyaksikan. Tuhan katakan, silakan, you mau saksikan apa? Tuhan, saya ingat betul, waktu itu saya sedang dalam kesusahan. Dan saya ingat, Esther datang ke rumah saya dan dia memberikan sesuatu buat saya. Tuhan, saya ingat waktu itu saya begini, dan saya ingat Esther pada waktu berjumpa dengan saya dan Esther memberikan uluran tangan seperti ini. Tuhan, saya ingat betul pada waktu itu saya begini dan Esther begini dan sebagainya. Saya rindu pada waktu itu ada banyak orang yang mengacungkan tangan dan memberikan kesaksian mengenai bagaimana saya hidup di dalam dunia ini. Dan itu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. Amin. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang bijak, menyikapi kehidupan ini, mengubah segala sesuatu yang bersifat fana ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. Amin. Supaya kalau kita masih tetap bisa hidup, ada simpanan yang Tuhan simpan di mana lengat dan karat tidak pernah akan merusakkannya. Saya rindu bahwa kita semua mumpung masih ada. Kalau kita membaca, coba satu lagi kita baca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Alkitab mengatakan selama masih ada kesempatan. Karena kita nggak tahu apakah kesempatan itu besok masih ada. Tetapi selama hari ini kita masih ada kesempatan, Tuhan katakan mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada teman-teman kita seiman. Ini yang Tuhan sedang mau kita belajar. Dan kemudian kalau kita membaca ayatnya yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tuhan mau di dalam hidup ini kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Lanjut. Di mana Tuhan, mamon itu sesuatu yang kecil, uang itu sesuatu yang kecil. Uang itu sesuatu yang seharusnya kita menguasai dan bukan kita dikuasai. PowerPoint-nya coba. Kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan mau supaya dari uang yang kecil ini jangan sampai uang ini menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai uang ini merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai karena uang mengubah prioritas kehidupan kita. Yang tadinya prioritas kita Tuhan, sekarang prioritasnya berbeda. Jangan sampai gara-gara uang pertemanan kita berubah. Dulu waktu masih kere kita mau kenalan sama A, B, C. Tetapi begitu kita kaya, kita udah gak mau lagi kenalan sama A, B, C. Yang kita mau kenalan sama X, Y, Z. Tuhan gak mau kita mengubah pertemanan kita. Tuhan gak mau gara-gara uang pada akhirnya kesetiaan kita kepada Tuhan berubah menjadi tidak setia. Tuhan gak mau pada waktu kita dengan keuangan kita pada akhirnya kita menjadi orang yang tidak lagi available. Untuk apa? Pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena apa? Besok penggaweannya wong lencer ae. Pergo duwite gak entek-entek. Ono ae sing dikerjakno. Sing iki lah melenceng ke sini. Dulu waktu gak duwe duit, ning omah yo nyapo tenger-tenger, gak duwe apa jenenge TV yo gak gablek, apa yo gak gablek nyapo aku ning omah. Wis setelah aku ning gereja enak ning gereja. Ning gereja iso nyanyi, iso ndelok LCD, iso ndelok film, iso ketemu sapa seneng. Tapi waktu sudah kaya, sing delok iku ae sampe mlenger. Wis aku tak lunga ngelencer, wis ke Australia, wis ke Amerika, wis ke mana-mana. Wis tak cuci mata, refreshing. Akhirnya diminta untuk menjadi WA, gak iso wis aku saiki gak iso dijaga. No. Aku wis salah. Jago aku padet misalnya. Susah. Aku soal gue bisnis yang gini. Jangan sampai kita seperti itu. Uang harus kita kuasai. Amin. Jangan sampai kita dikuasai oleh uang. Kenapa sih Tuhan bicara uang? Karena apa? Tuhan bilang bahwa akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Uang ini gak apa-apa ya. Apa-apa loh duitnya. Duit itu gak salah loh ya. Yang salah itu cintanya itu lebih uang. Mestinya cintanya lebih Tuhan, lebih duit. Itu loh yang benar. Nah karena ini makanya Tuhan bicara. Aduh kalau mau dibilang dalam perkawinan 80% persoalan dalam pernikahan itu biasanya berawal dari uang. 80% persoalan di dalam dunia ini selalu berawal dari uang. Itu sebabnya kalau kita tahu Tuhan banyak sekali bicara mengenai mamon, bicara mengenai uang di dalam Alkitab ini. Kelihatannya Tuhan duniawi banget. Tidak. Ya memang ini Tuhan realistis. Dalam kehidupan dunia memang orang mengutamakan duit. Itu sebabnya Tuhan kasih warning. Jangan sampai hidup seperti dunia, memprioritaskan duit. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tetap menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, dan uang itu gak boleh di tempat yang pertama. Nah, Tuhan mengukur yang kedua. Tuhan mengukur bahwa melalui keuangan yang ada, bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita menghandle keuangan, bagaimana kita menangani keuangan, itu akan menentukan karakter kerohanian kita. Ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini banyak kejadian. Ini yang bikin gak enak terus terang dalam hubungan. Contohnya begini. Ada orang datang sama kita. Anakku mau sekolah, gak punya duit. Betul. Bapaknya juga baru dipecat. Ya apa ya? Pokoknya ngomong itu mukanya
dari A sampai Z tuh sama wis lah ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kayak aduh mendatangkan tiba luar biasa. Ya Allah, bahwa itu wong Kristen ya. Kita juga punya uang. Mosok gak ditolongi? Wis salah, aku pinjam sebulan aja. Bulan depan itu keluar kok, arisannya metu kok. Tapi belum sekarang ini belum. Arisannya metu bulan depan. Bulan depan tuh pas bapak gajian. Pasti sudah di ini. Kalaupun bleset misalnya 2 bulan, kita pikir-pikir, ya wis lah rapopo lah sak sasi. Wah, bleset rosasi. Cincelis, gak apa-apa wis. Nih, tak pinjemi. Wis ya, bulan depan dibalikin ya. Iya pasti, oh ya pokoknya kayak sing ya. Boro-boro 2 bulan sampai 2 tahun, sampai ketemu aja kayak nggak kenal, pura-pura nggak kenal. Ada kan orang begitu, betul nggak? Dan banyak tuh yang kayak begitu. Ini yang bikin garak no, pada akhirnya orang jadi cegek, ya, jadi jengkel karena itu. Saya mau bilang, orang yang minjemi nggak akan jatuh miskin kalau uangnya nggak dibalikin. Jangan rame cuma gara-gara duit ngisi nih. Wes salah, percaya Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit yang lain. Karena apa? Waktu itu kita minjeminya tulus kok. Karena kita kasihan sama orang itu. Tuhan tahu bahwa kita mau sesuatu yang fana ini jadi berkat buat orang lain kok. Timbangannya di bank juga, alah piro sih bunganya yang bank, gak janji. Betul apa enggak? 1 tahun ke 5%, 5% masih dipotong administrasi, dipotong ini pajak dan sebagainya. Wes korek-korek toh. Wes salah gak apa-apa wis tak pinjemi. Tulus. Tapi saya mau kasih tahu, yang kasihan yang ini, yang minjem. Karena pada waktu dia sudah punya duit biasa, waktu duit belum di tangan, iya. Tapi nek duit wis di tangan, ono karangannya beda. Mubah wis. Yang tadinya nggak niat mau beli TV, tuku TV ya. Terus dia nggak ingat utangnya. Padahal Tuhan katakan apa? Jikalau kamu tidak setia kepada harta orang lain, jadi pada waktu dia terima uang itu sebetulnya hartanya orang itu yang harus dia kembaliin. Tapi apa? Waktu dia nggak kembaliin, berarti dia udah nggak setia pada harta orang lain. Salah, bener loh. Kayaknya butuh, ini bukan sekedar keinginan, tapi ini kebutuhan loh. TV 14 inch, yang 14 inch ngelok di Hartono. Loh kok harganya gak beda jauh ya? Dexin 21 inch, wis menisan 21 inch saja. Nek tuku kulkas, jane 1 pintu, jane dia gak nganggo kulkas ya ora apa-apa itu. Saiki koyo kebutuhan kayak kulkas, jane 1 pintu ora apa-apa, tapi lho 2 pintu bedanya setitik loh. Pas titik itu gak diserang oleh orang yang dia utang. Ya apa? Kalau dia sudah dikasih uang yang begitu aja dia sudah gak bisa dipercaya, gak becus ngurus keuangan. Gimana Tuhan kasih karunia yang lain? Gimana Tuhan kasih karunia kesembuhan? Gimana Tuhan kasih karunia bernubuat? Gimana Tuhan kasih karunia pengetahuan yang lain? Gak bisa. Karena pada waktu Tuhan percayakan yang itu, pasti berubah meneh. Pasti karang-karangan yang berbeda. Yang tadinya untuk kemuliaan Tuhan, sekarang bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan pribadi. Terus meleset. Gampang. Lah kalau gaji 1 juta, perpuluhannya 100.000, gampang apa enggak? Gampang kan? Tarik bagi 10 aja. Nah kalau 1 sewa maneman di perpuluhan, jangan mimpi mau dikasih gaji 10 juta yang perpuluhannya 1 juta. Lalu 1 sewa maneman nyapo 1 juta, tambah maneman, tambah wes Tuhan tak kayak sak mono ayo maneman, oh meneh tak kayak gede maneh, wes ojo mimpi. Gampang Tuhan tuh, lihatnya gampang. Gimana kita ini menangani keuangan kita, itu akan menentukan karakter kita. Pada waktu kita menjadi orang yang berani untuk memberi, kita sedang mengatakan apa? Uang is nothing. Amen. Waktu kita berani memberi, oh rapopo, sesuk golek meneh. Gak
Popo duit ae kok diramekno. Enggak usah diramekno. Enggak usah. Percaya, saya nggak mati. Ada orang ambil rumah saya, sertifikatnya dipinjem, katanya cuma sebulan. Sebulan sampai sekarang sudah dari tahun 2005 sampai sekarang udah 2016, 11 tahun. Ngomong enggak. Tapi saya nggak mau rame. Saya nggak mau susah karena itu. Saya bahkan sampai hari ini saya masih tolong orang itu. Karena bagi saya, Pak, gue gak mati kok, lo ambil rumah gue gak mati. Gue masih bisa hidup, Tuhan masih bisa pelihara. Karena apa? Waktu itu aku pinjemin, itu betul-betul saya tulus. Karena kamu memang betul-betul butuh waktu itu. Tapi kalau kamu sekarang berubah, itu urusan kamu dengan Tuhan. Kalau kamu gak diberkati sampai sekarang, masalahnya apa? Ya kamu jaga hati kamu yang benar apa enggak? Kamu sebetulnya punya uang, kamu balikin apa enggak? Saya bukannya nagih, saya gak nagih. Tapi sakno orang itu. Ojo diramekno perkara duit. Amin. Karena hidup kita bukan dari situ. Hidup kita itu dari kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi urip saya jadi iso nyekolahno anak dua-duanya kuliah iso. Walaupun rumah diambil, walaupun dipinjam uang orang dipinjam duitnya dipinjam orang, utang nggak dibayar. Lah aku sampai sekarang nggak pernah meminta-minta. Tetap urip sapreni. Karena apa? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Waktu kita tidak berani memberi, kita sedang mengatakan duit is something. Duit itu sesuatu di dalam hidup kita. Ada orang yang waktu itu ketunil rerang. Waktu masukin kolektor, nggak tahu ya opo, salah sih dilebokno. Terus disiapin yang ini, tapi sih dilebokno sing iki. Selesai ibadah, dia memang ngarahin gue, ayo kita makan yuk, gitu. Akhirnya saya bilang, aduh, ayo bu, sekali makan sama saya. Ya udah deh, saya diajak makan, ya udah, saya makan. Waktu dia mau bayar, dia bingung nyariin duitnya. Dia bingung sekali nyari duit. Saya bilang ini, bu, kenapa? Sudah bu, saya aja yang bayar, gak apa-apa gitu. Saya ada, udah saya aja yang bayar. Akhirnya memang saya bayar. Saya bilang, bu, kenapa? Saya bilang gitu, bu, saya kok salah masukin. Bu, saya bukan yang ini, bu, yang ini. Makanya sekarang saya mau bayar, gak ada. Getunnya rela. Saya bilang, iya bu, satu sisi saya kudu nangis, ngeliat orang, aduh kok ya kebangetan dek Gusti Allah. Satu sisi kayak kudu guyu, iya orang ini jangan kemana-mana ngelok rela. Saya ngomongin ibu, ya kan itu duit semua yang ada di dalam dompet, duitnya Tuhan. Kok iso emang makanya ngomong sama anaknya, makan itu mama kan udah bilang tadi, tapi apa nih kayak susu ya kayak ini, aku jadi susu jadi seperti gitu. Itu makan jadi kayak ngandek saya di sini. Karena sepanjang makan yang diomong di geruk duit aja. Padahal bisa tak bayar loh. Akhirnya soalnya saya yang terakhir. Dia ngomong, orang yang seperti ini salah gak iro diberkati Tuhan. Orang yang seperti ini gak iro akan dipercayakan yang lebih lagi dari Tuhan. Orang yang seperti ini gak akan punya simpanan apa-apa di dalam kekekalan. Mari kita belajar ya, menjadi orang-orang yang betul-betul realistis dengan kehidupan ini. Ingat, ada kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu, sikapi hidup kita ini dengan bijak. Ubah segala sesuatu yang ada di hadapan kita untuk sesuatu yang mempunyai nilai dalam kekekalan. Bagaimana kita mengubah waktu kita untuk mempunyai nilai dalam kekekalan? Bagaimana kita mengubah tenaga kita untuk menjadi sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan? Bagaimana kita mengubah pikiran-pikiran kita untuk menjadi sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan? Bagaimana kita mengubah apa yang Tuhan ada pada kita untuk sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan? Supaya satu kali kelak waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita masih bisa tetap hidup. Amin. Jadi orang yang dipercaya mulai saat ini dengan apa? Dengan apa yang ada pada kita. Tetap prioritaskan Tuhan, tetap setia kepada Dia. Ubah sesuatu yang fana menjadi sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Haleluya. Tuhan